wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yufaqqihna fid din wa yurshiduna ila ittiba'i sunanil mursalin wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir rasulil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Bismillah, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam pada bab berkaitan dengan wasiat. Nah, inti pelajarannya ini waris, cuma kita mulai dulu dengan bab wasiat sebagai pembuka sebelum masuk kepada bab faraid, warisan. Kita melanjutkan, kemarin kita sampai pada beberapa masalah terkait hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam, dan mungkin kita murojaah sedikit ya biar lebih lancar lagi, lebih mutqin. Kemarin kita sampai pada pembahasan terakhir mengenai syarat-syarat wasiat, syarat-syarat wasiat dan rukun-rukun di wasiat. Nah, barakallahu fikum. Kemarin rukun wasiat kita ulangi lagi, ada 4. Rukun wasiat ada 4. Ini akan dipakai terus biar kita tidak lupa. Kemarin ada musi, orang yang memberi wasiat, yaitu yang calon mayitnya. Yang kedua, musalahu, yaitu yang mendapat manfaat dari wasiat. Yang ketiga, musa ilaihi, ya, musa ilaihi, yang mendapat amanah untuk menunaikan wasiat. Yang terakhir, musa bihi, objeknya dari wasiat. Kita ulang lagi. Bahasa Indonesia aja ya. Kemarin ada pertama musi, yaitu orang yang beri wasiat, yang mayitnya. Adapun mengenai bagaimana syarat-syaratnya musi, orang yang beri wasiat, telah berlalu penjelasannya di pertemuan kemarin. Ada musalahu, orang yang dapat manfaat dari wasiat. Ya. Yang ketiga kemarin musa ilaih, yaitu yang diberi amanah, tunaikan wasiat. Lalu yang terakhir, yang keempat ada musa bihi, yaitu objeknya, apakah berupa tanah, apa berupa rumah, apa berupa duit, sekian juta. Nah, demikian. Jadi ada 4 rukunnya. Yang pertama musi, yang memberi wasiat. Yang kedua musalahu, yang dapat manfaat wasiat. Ada yang ketiga musa ilaih, ya, yaitu yang diberi amanah. Yang keempat musa bihi. Surahnya, gambarannya kemarin kita sampaikan, misalkan Pak Fulan, ya, Pak Fulan memberi wasiat. Pak Fulan memberi wasiat kepada anaknya. Nah, berarti anaknya itu musa ilaih. Ya, Pak Fulan bilang ke anaknya sebagai musa ilaih, wahai Abdullah misalkan, wahai Abdullah, tolong nanti kasih 50 juta ke Masjid Imam Syafi'i. Nah, maka Masjid Imam Syafi'i sebagai musolahu yang dapat manfaat wasiat. Ya, adapun
musa ilaih yang diberi amanah untuk tunaikan wasiat anaknya si Abdullah. Ada yang terakhir musa bihi, objeknya berupa duit 50 juta. Ya. Gitu. Kemarin kita sampaikan wasiat bisa berupa nasihat, ya, sebagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, atau wasiat berupa harta, bisa harta misalkan uang, bisa berupa tanah, bisa berupa rumah. Dan kemarin kita sampaikan beberapa aturan berkaitan dengan wasiat. Sekarang kita bahas hadis baru. Hadis baru, kalau di sini hadis 295. Di Umdatul Ahkam berkata penulis rahimahullah dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qal, ya, mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi atau menjenguk saya tatkala haji wada'. Min waja'in ishtadda bihi faqultu ya Rasulullah. Dan tatkala dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat ini dalam keadaan sakit parah, gitu ya. Faqultu, maka aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad balaghani minal waja' ma tara. Sebagaimana kamu lihat ya Rasul, saya sedang sakit, ya, lumayan parah begitu. Wa ana dzu malin, dan saya ini memiliki harta yang banyak. Wala yarithuni ila ibnatun, dan saya hanya mewariskan kepada satu anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh, apakah dibenarkan dalam Islam saya berwasiat memberi uang 2/3 harta saya? Qala, kata Nabi, la, tidak boleh. Qultu, maka kata Sa'ad, syatr, kalau setengah bagaimana Nabi? 1/2, setengah ya. Syatr ya Rasulullah, boleh enggak kalau setengah harta Rasulullah? Qala la, tidak boleh. Qultu, lalu saya katakan lagi, fathulutsu, kalau sepertiga boleh tidak? Kata Nabi, qala athulutsu wa thulutsu katsirun. Sepertiga, ya sudah sepertiga, tapi sepertiga itu sudah banyak. Ya, athulutsu wa thulutsu katsir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga itu tetap dibilang banyak. Lalu lanjut lagi kata Nabi, innaka antazara warasataka aghniya'a khairun min antazarahum alah yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Lalu kata Nabi melanjutkan perkataannya, wahai Sa'ad, sepertiga boleh, tapi sepertiga itu sudah banyak. Ya, sepertiga boleh, tapi sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya kalau kamu meninggalkan ahli waris, keluarga kamu, ahli waris dalam keadaan kaya atau berkecukupan, itu lebih baik dibanding kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan pontang-panting, kekurangan. Yatakaffafun nas, sampai, ya afwan, mungkin karena keadaannya kurang sampai minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqu nafaqah tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Dan tidaklah kamu memberi infak, memberi nafkah lalu mengharapkan wajah Allah, ikhlas begitu. Naam, illa ujirta biha, pasti apa? Pasti juga diberi ganjaran. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Bahkan apa yang kamu berikan kepada mulut, maksudnya kepada nafkah seorang istri kamu. Itu hadis 295 Umdatul Ahkam, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ringkasnya kita ulang. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit, ya, mungkin sudah ada bayangan saya mau memberi wasiat. Harta saya mau kasih ke siapa ini? Terus boleh nggak saya mengasih harta 2/3? Tawaran 2/3 harta. Lalu kata Nabi, kebanyakan. Bagaimana Nabi kalau setengah? Tetap kebanyakan. Sepertiga boleh. Wa thulutsu katsir, tapi sepertiga itu juga sudah banyak. Bagusnya lagi kurang lagi. Gitu. Terus Nabi ngasih pesan di akhir, sesungguhnya saat kalau kamu lebih mengutamakan keluarga, begitu ya, mengutamakan keluarga, ditinggalkan keluarganya dalam keadaan berkecukupan,
Ya. Jadi maksudnya wasiatnya sedikit aja, biar dicukupkan ke keluarganya, lebih banyak ke keluarganya. Yang demikian itu lebih baik dibanding kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kekurangan. Ya. Bahkan dengan kekurangan tersebut keluarga kamu nanti minta-minta kepada manusia. Terus Nabi menutup dengan nasihat, sesungguhnya kalau kamu memberi nafkah kepada istri kamu, itu juga dihitung sebagai sedekah. Naam, pahala. Ya. Naam, barakallahu fikum. Di faedah terakhir dari nasihatnya Nabi SAW, tidaklah kamu memberi infak nafkah kepada istri kamu kecuali pasti kalau kamu ikhlas diganjar oleh Allah. Ini memberikan faedah, kata para ulama, pemahaman terbalik. Seorang kalau niat ikhlas menginfakkan hartanya, misalkan dia beli kebutuhan istrinya, beli makan anaknya, ya untuk kebutuhan keluarganya, itu hanya dihitung sedekah pahala kalau dia niat. Gitu. Adapun kata para ulama, kalau dia tidak ada niatnya, cuma kasih kebutuhan bulanan dan demikian, tapi tidak ada niatnya, maka tidak dihitung sebagai infak. Itu berkaitan dengan niat. Nah, terus kita tutup hadis terakhir di bab ini. Nanti baru kita uraikan beberapa masalah berkaitan wasiat. Lalu hadis terakhir di bab wasiat dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, mengatakan, "Lau anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila rubu', fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir." Kata Ibnu Abbas, ya, kalaulah manusia ini mau mengurangi, jangan sepertiga tapi seperempat aja. Mungkin itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kata Nabi, sulusu katsir, sepertiga itu banyak. Ya. Kalau bisa wasiat kurang dari sepertiga. Nah, itu dua hadis pembahasan kita, insya Allah pada kesempatan kali ini. Dan kita akan membahas beberapa masalah yang kita kupas berkaitan dengan dua hadis tersebut. Ya. Baru mungkin di pertemuan setelahnya kita masuk konsen kepada bab waris. Ya. Masalah pertama dari hadis tersebut, beberapa faedah kita ambil, kemarin kita sampaikan, yaitu masalah pertama, hukum wasiat lebih dari sepertiga. Ya. Karena Nabi bilang ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Wahai Sa'ad, sepertiga aja dan sepertiga itu sudah banyak. Berarti menunjukkan sepertiga boleh. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau lebih dari sepertiga? Kemarin kita sampaikan, sepakat para ulama, kata Imam Ibnu Abdil Bar, ulama Malikiyah, ajma'al ulama telah sepakat wasiat lebih dari sepertiga tidak dibolehkan. Nanti kita sebutkan, ada wasiat sepertiga yang dia itu disengaja dan ada yang tidak disengaja. Disengaja itu nanti juga terbagi-bagi. Ada yang disengaja dan dia masuk kepada dosa besar. Ya. Ada juga tadi yang kita bahas tidak disengaja. Kayak kemarin kita bawa kasus, orang memberi wasiat misalkan kepada Masjid Imam Syafi'i, saya berwasiat, wahai anakku, sepertiga harta saya ketika mati, 100 juta harta saya tolong dikasihkan ke Masjid Imam Syafi'i. Karena sang bapak ini telah ngitung hartanya. Hartanya ada 400 juta. Terus beri wasiat, wahai anakku, 100 juta kasih Masjid Imam Syafi'i. Boleh tidak? 400 hartanya, 100 dikasih ke Imam Syafi'i. Boleh? Boleh, tidak lebih dari sepertiga. Nah, ternyata bapaknya lupa ketika meninggal. Datang banyak orang. Ternyata Pak Fulan punya utang dengan ini, utang dengan ini, utang dengan itu. Akhirnya utangnya dibayarkan dulu. Dari 400 juta sisa 200. Sisa 200 juta. Ini namanya tidak sengaja. Ya, dia tidak sengaja maka tidak berdosa. Nah, kemarin itu sudah kita lewati. Lalu masalah kedua berkaitan dengan hadis ini. Bagaimana kalau orang itu pengen wasiat lebih dari sepertiga, tapi ahli warisnya mengizinkan.
wasiat lebih dari sepertiga, misalkan saya berwasiat lebih dari sepertiga, tapi para anak-anak ini, para ahli waris, ya, istri, ibu, bapak, para anak-anak, semuanya setuju. Ya, semuanya setuju. Apakah boleh wasiat lebih dari sepertiga kalau disetujui ahli waris? Nah, ini kemarin kita sampaikan juga. Khilaf para ulama, walau alam yang lebih kuatnya wasiat lebih dari sepertiga kalau ahli warisnya setuju. Ya, misalkan saya punya uang 300 juta, 150 saya kasih ke Masjid Imam Syafi'i. Saya tulis wasiat, wahai anak saya Ibrahim misalkan, tolong kasih 150 ke Masjid Imam Syafi'i. Ya. Terus anaknya semua, anaknya, istri, para ahli waris ya, semuanya setuju. Semuanya setuju. Nah, apakah boleh demikian? Nah, ini khilaf di antara kalangan ulama. Kalau mazhab Zahiriyah Ibnu Hazm dan kawan-kawan mengatakan tidak boleh. Ada mazhab yang kedua, mazhab jumhur mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Loh, apa dalilnya? Kan tadi kita bahas, tidak boleh lebih dari sepertiga. Apa dalilnya? Kata jumhur ulama, dalilnya satu. Ya. Nah, itu makanya kita lihat tidak belajar sendiri dan lihat bagaimana istinbat atau cara berdalilnya ulama. Ya, jangan ambil hadis comot-comot, oh hukumnya begini. Tidak gitu ya. Kata para ulama ada hadis lain dan hadisnya sahih. Ya, dan ini juga pendapatnya para sahabat seperti pendapat Ibnu Abbas. Apa itu? Kata Nabi SAW, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thaibah nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali setelah dapat izin dari dia. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dapat izin atau seizin dari dia. Nah, ini pendapat yang lebih dikuatkan. Ya. Bagaimana pendalilannya? Wasiat lebih dari sepertiga, ya, karena kan wasiat itu sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, misalkan tadi duitnya 300 ya, duitnya 300. Ya, saya berwasiat, tolong Ibrahim, duit saya 150 kasih ke masjid. Ya, kemarin kan sudah kita beri faedah. Sepertiga 300 berapa? 100 ya. Harusnya yang keluar ini, karena ini yang sepertiga. Berarti ada lebih ini 50 ini. 50 ini pada hakikatnya sebenarnya punya ahli waris. Gitu. Punya ahli waris. Kalau ahli warisnya setuju, ya sudahlah, jatah warisan saya dikasih aja buat wasiat, buat kasih ke Masjid Imam Syafi'i. Tafadhol, tidak ada masalah. Ya, boleh yang demikian. Nah, kemarin kan masalah juga kita sebutkan. Misalkan ahli warisnya ada A, ada B, ada C. Ternyata pas dicek wasiatnya lebih 50 juta. Ya, ini lebih dari sepertiga. Kalau A setuju, B setuju, C setuju, gampang. Ya, misalkan warisannya dia 20. Jangan 20 lah. Misalkan 50. Tinggal 3 orang ini patungan biar nanti jadi 50. Ya. Si A berapa, si B berapa, si C berapa, bagi rata biar 50. Kemarin juga kita sampaikan. Tapi kalau yang setujunya A doang bagaimana? B tidak setuju, C tidak setuju. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti yang apa? Yang ngasih jatah buat 50 hanya si A. Misalkan si A ngasihnya 50, jadi dia nggak dapat warisan. Tafadhol, tidak ada masalah. B dan C berarti bagaimana? Ya sudah, warisannya tetap 50. Gitu. Dan jangan juga dibilang pelit dia, tidak berbakti dengan orang tua. Enggak gitu juga. Ya siapa tahu dia punya kebutuhan lebih, kita tidak tahu. Nah, ini kemarin sudah berlalu di
pembahasan yang kemarin. Lalu setelahnya, masalah kedua kita bahas dari hadis ini. Masalah ketiga ya, afwan. Masalah ketiga yaitu seorang yang sehat, apakah dia boleh berhibah atau memberikan infak seluruh hartanya? Orang yang sehat memberi infak seluruh hartanya. Saya punya 300 juta dan saya lagi sehat. Saya kasih 300 juta ke Imam Syafi'i. Nah, itu apa? Apakah boleh demikian? Ada yang bisa jawab? Kayak kisahnya siapa? Kisahnya Abu Bakar. Tapi apa kita seperti Abu Bakar? Perlu dikoreksi. Ini ulama juga berbeda pendapat. Ya, yang berbeda pendapat Ibnu Hazm dan pendapat jumhur. Kata Ibnu Hazm tidak boleh. Ini pendapat lemah. Kata pendapat jumhur, kalau kita lagi sehat dan kita mengeluarkan seluruh harta kita, 300 juta saya punya, 300 juta saya kasih ke Imam Syafi'i. Terus saya berdalil, Abu Bakar boleh. Saya juga ingin mengikuti salafus soleh lah, Abu Bakar. Ya, biar amalannya seperti Abu Bakar. Nah, ini keliru juga. Nah, pendalilannya ulama begini. Apakah boleh yang demikian kita punya 300 juta, semuanya kita kasih 300 juta? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Yang pertama, adanya pendapatan. Yakin dengan adanya pendapatan. Nggak apa-apa lah saya kasih 300 juta. Ya, 2 hari lagi cair duit 1 M. Dengan sudah yakin. Tafadhal. Nah. Lalu syarat yang kedua, dia bisa sabar atas kesulitan atau kefakiran. Bisa bersabar atas kesulitan atau kefakiran. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka boleh mengeluarkan seluruh harta. Kenapa? Karena Abu Bakar tatkala itu juga terpenuhi 2 syarat. Nah, Abu Bakar ya orang yang paling yakin kepada Allah setelah Nabi Muhammad. Nah, ya, orang yang paling yakin, paling tawakal. Lalu yang kedua, Abu Bakar juga mempunyai pendapatan yang banyak. Nah, bahkan Abu Bakar pernah mengatakan kepada para sahabat, qad aliman nas, manusia ini sudah mengetahui saya, bahwasanya saya itu punya uang, pendapatan yang banyak. Nah, punya pendapatan tetap yang banyak dan tidak pernah bangkrut. Ya, kurang lebih perkataan beliau begitu. Gitu. Karena beliau punya apa? Punya cadangan uang. 2 hari lagi toko saya ini untung dapat 500 juta. Ya, tafadhol. Ya. Tapi kalau uangnya cuma 10 juta, nah, terus istrinya butuh ini, butuh itu, anaknya butuh ini, butuh itu, malah jatuhnya haram. Ya, jatuhnya apa? Jatuhnya haram. Kenapa haram? Karena sedekah masuknya sunnah dan menafkahi istri dan anak masuknya wajib. Ya. Tidak ada dalam kaidah fikih mendahulukan sunnah di atas yang wajib, kecuali beberapa keadaan. Nah, itu demikian ya. Ya. Jadi boleh kalau ada 2 syarat tersebut. Lalu masalah sedikit kita bahas. Kan tadi kita bahas kalau orang yang sehat boleh mengeluarkan seluruh hartanya. Nah, ada bahasan cabang dari masalah ini. Bahwasanya orang kalau sakit, tadi kan orang kalau sehat. Ya. Orang kalau sakit emangnya kenapa? Gitu. Ini kan hibah ya, dia hibah. Kasih cuma-cuma ke Masjid Imam Syafi'i. Kalau orang sakit bagaimana? Orang sakit beda lagi. Nah, orang sakit kalau dia mengatakan saya hibahkan, lagi sakit ya, sudah mau mati, sudah sekarat, saya hibahkan, kata para ulama itu namanya bukan hibah, tapi itu namanya wasiat. Ya, itu namanya bukan hibah, tapi itu namanya wasiat. Itu pendapat dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, seperti misalkan saya sedang sakit misalkan, sedang sakit parah, lalu mengatakan kepada anak saya hibahkan sekian juta ke Masjid Imam Syafi'i. Nanti ada hukum tersendiri.
uangnya tersebut diambil dari sepertiga harta. Karena dia masuknya wasiat. Ya. Nanti kita bahas insyaallah. Ya, sampai situ dulu. Lalu setelahnya. Lalu masalah yang kelima dari hadis tersebut, ya, yaitu mengenai wasiat atau harta wasiat musobihi, ya, objek wasiat yang dia itu rusak sebelum dibagikan. Kemarin kita bahas. Ada objek wasiat, dia rusak, hilang, atau bagaimanalah, tidak bisa dipakai sebelum apa? Sebelum dibagikan. Nah, ini kita bahas hukumnya. Musobihi atau objek wasiat rusak sebelum dibagikan. Contoh misalkan. Contoh. Kemarin kita bahas kalau tidak salah. Ada uang 500 juta. Ya. Lalu beri wasiat, tolong ke Imam Syafi'i dikasih 100 juta. Ya. Dikasih 100 juta. Atau sepertiga lah. Sepertiga. Berarti sepertiganya berapa itu? 600 saja lah biar gampang. Sepertiganya 200. Nah. Berarti 200 juta ini wasiat. Sisanya berapa? 400 ya. 400 juta untuk ahli waris. Tiba-tiba, kan namanya musibah tidak ada yang tahu. Tiba-tiba, ya uangnya kebakar atau uangnya bagaimana, hilang. Tiba-tiba sisa berapa misalkan? 250 juta. Ya, 250 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Berarti tinggal kita lihat aja. Kemarin wasiat 200 juta, terus ahli waris 400 juta. Sepertiga dari 600, 200, sisanya untuk ahli waris. Duitnya hilang 250. Ah, ini bagaimana? Berarti dikurangi dulu 600 dikurang 600, duitnya hilang berapa berarti itu? Hilang sekian, sisa 250, baru hitung ulang. Sepertiganya berapa? Terus apa? Sisanya dikasih ke ahli waris. Gitu ya. Jangan ngitungnya keliru. Oh, kemarin wasiatnya berarti 200 juta. Sekarang duit 250, 200 kita kasih. Enggak. Dikurangi dulu. Dikurangi baru dibagikan. Kemarin sudah berlalu insyaallah itu. Nah. Lalu setelahnya. Atau misalkan kasusnya lain. Ya, kasusnya lain. Misalkan memberi wasiat, saya memberikan wasiat, tolong rumah ini dikasih ke Masjid Imam Syafi'i sebagai rumah tahfiz misalkan. Dikelola sebagai rumah tahfiz. Tiba-tiba ya qadarullah misalkan longsor, rumahnya jatuh atau likuifasi atau bagaimana, ya tiba-tiba rumahnya hilang, tertelan tanah, bagaimana? Berarti hukumnya tidak ada wasiat. Nah, hukumnya tidak ada wasiat karena barangnya sudah hilang. Dan ahli waris tidak perlu ganti rugi. Ahli waris tidak perlu ganti rugi. Ya karena musibah. Nah, itu beberapa masalah ke-5 tadi ya. Nah, lalu masalah setelahnya dari hadis tersebut yang kita ambil faedah. Ini masalah pernah datang ke saya, ditanyakan. Nah, sekarang kita bahas. Ya, pernah masuk pertanyaan dulu dan ini kita bahas. Ketika musolahu, orang yang mendapatkan faedah wasiat Masjid Imam Syafi'i. Ya. Musolahu dan juga musoilai, orang yang memberi, yang dapat amanah untuk menunaikan wasiat. Sama kasusnya kayak tadi, misalkan saya kasih tahu anak saya, tolong beri harta berupa tanah, ya, tanah di sebelah atau rumah, sifatnya tanah atau rumah ya, tanah atau rumah dikasih ke Masjid Imam Syafi'i. Misalkan harta saya 600 juta, harta saya 600 juta, rumahnya misalkan ya rumah kecil misalkan, cuma 100 juta, cuma 100 juta.
Kan nggak lebih dari sepertiga ya. 100 juta, rumah seharga 100 juta, tolong ketika saya mati dikasihkan ke Masjid Imam Syafi'i, dikelola, dipakai jadi rumah tahfiz. Dipakai jadi rumah tahfiz. Matilah saya misalkan. Berarti wasiatnya aktif. Harusnya anak saya menyampaikan ke pihak Imam Syafi'i, ini ada rumah, bapak saya ada wasiat, dipakai. Harusnya kan begitu. Tapi qadarullah, anak saya lupa. Harga rumahnya berapa? 100 juta. Duitnya ada 600. Ditulis ya. Rumahnya 100. Harta waris 600 juta. Gitu. Tolong rumah saya yang di sebelah kasih ke Imam Syafi'i ketika mati nanti. Akhirnya ketika saya mati, harta rumah ini tidak dikasih. Rumahnya tidak dikasih. Apa lupa atau bagaimana? Nah, katakan lupanya sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Tiba-tiba 4 tahun, anak saya baru ingat, kata abi saya dulu punya rumah dikasih untuk Imam Syafi'i. Dikasih untuk Imam Syafi'i. Pas dicek, rumahnya harganya sudah misalkan seharga 700. Misalkan harganya naik setelah 4 tahun. Sudah 700 juta. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Pernah datang ke kasusnya karena ini. Kita ulang ya. Saya memberi wasiat rumah seharga 100 juta itu tolong dikasih ke Imam Syafi'i. Anak saya lupa. Berjalan 4 tahun, rumahnya naik harganya sampai 700 juta. Berarti kan antum bingung. Berarti yang dikasih 100 apa 700-700-nya? Berapa yang dikasih? Pendapat yang lebih kuat wallahu alam. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti beliau menguatkan semuanya untuk musolahu. Semuanya untuk musolahu Imam Syafi'i. Rumah seharga 700 untuk Imam Syafi'i. Tapi lebih dari sepertiga dong. Tidak. Tidak. Karena yang dilihat apa? Karena yang dilihat tatkala mati. Tatkala saya mati, hartanya 600. Rumah 100. Sepertiga nggak ini? 600, 100. Sepertiganya 600 tidak? Ya kurang. Pas saya mati, ini tidak lebih dari sepertiga. Tapi karena kelalaian musolahu, kelalaian anak saya, lupa. Tiba-tiba sampai wasiatnya melebihi harta warisannya. Bagaimana? Semuanya 700 juta dari rumah itu untuk musolahu, Masjid Imam Syafi'i. Nah, karena sebenarnya gini kata Syekh Utsaimin, hakikatnya ketika saya mati, wasiatnya aktif. Wasiatnya aktif. Harusnya rumah saya punya Imam Syafi'i. Tapi masih gantung dulu. Tunggu qabul, apa qabul bahasa Indonesia? Tunggu terima, serah jadi dari Imam Syafi'i. Saya terima. Tunggu itu dulu. Itunya belum ada itu. Jadi masih gantung. Tatkala Imam Syafi'i sudah bilang, oke, kita terima, baru dipakai. Jadi masih gantung. Tapi pada hakikatnya harusnya sudah punya Imam Syafi'i. Karena anak saya lupa, akhirnya apa? Akhirnya harganya naik sampai melebihi harta warisan. Gitu ya. Jadi jangan keliru, berarti 100 jutanya kasih ke Imam Syafi'i, 600-nya buat kita. Enggak. Semuanya buat apa? Masjid Imam Syafi'i. Karena dari awal memang harusnya punya Imam Syafi'i. Bukan punya ahli waris. Begitu. Dan kemarin masalah ini sampai ribut ya. Ini sampai apa? Sampai ribut. Walaupun sebenarnya ada khilafnya juga. Ada apa? Ada khilafnya juga. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, mazhab Hambali, bahkan ketika misalkan warisannya hangus, tidak ada warisan setelah 4 tahun, sisa rumahnya doang, tetap rumah ini milik Imam Syafi'i. Karena dari awal wasiatnya untuk Imam Syafi'i.
bukan jatahnya ahli waris. Wallahu a'lam. Lanjut. Masalah setelahnya kita bahas. Yaitu seorang yang mati tadi, ya, seorang pemberi wasiat. Tatkala dia tidak punya keluarga, masalah baru. Tatkala dia tidak punya keluarga, bapak, ibu tidak ada, tapi dia uangnya banyak. Tidak punya keluarga, ahli warisnya tidak ada, istri, anak semuanya tidak ada, sebatang kara begitu. Ya, semuanya tidak ada. Tatkala dia mati, boleh nggak dia berwasiat, saya punya 1 M, 1 M-nya semuanya untuk Imam Syafi'i. Wah, ini kan seluruh harta ini, bukan sepertiga lagi. Saya punya 1 M, 1 M-nya untuk Imam Syafi'i. Masalah baru. Kita ulang. Ada seorang tidak punya ahli waris. Ya, apa ahli warisnya? Kan kalau secara akal masa iya nggak ada. Tapi mungkin bisa aja, misalkan keluarganya liburan terus kecelakaan, ya misalkan. Namanya fikih kan ada aja kasusnya. Ya. Misalkan begitu, ahli warisnya tidak ada. Bas sama sekali tidak ada. Orang ini punya 1 M, dia pengen berwasiat. Boleh nggak saya berwasiat, duit saya semuanya untuk Imam Syafi'i? Karena mau kemana lagi? Ya, duitnya mau kemana lagi? Daripada, karena nanti ada pendapat yang mengatakan orang seperti ini duitnya ke pemerintah. Dari dipakai pemerintah nggak jelas, saya kasih aja Imam Syafi'i. Misalkan gitu. Ya, karena nanti ada pendapat beberapa ulama, dia mati tidak ada ahli waris ke Baitul Mal atau ke pemerintahan. Pemerintahan saya nggak jelas, kasih aja lah ke Imam Syafi'i. Nanti duitnya nggak jelas dipakai buat apa. Misalkan ada orang berpikir gitu. Bagaimana hukumnya? Kita bahas. Sebenarnya ada khilaf lagi, semuanya ada khilaf. Cuma kita ambil yang paling kuat. Yang paling kuat bahwasanya hukum tersebut boleh. Hukum tersebut boleh. Apa dalilnya? Ini pendapat jumhur. Karena gini, ketika Nabi mengatakan as-sulus wa sulusu kasir, 1/3 boleh, tapi 1/3 itu banyak. Ketika Nabi ngomong 1/3 itu banyak dan tidak boleh lebih dari 1/3, itu ada ilah, alasan. Apa alasannya? Karena bisa menzolimi ahli waris. Gitu ya. Ini namanya sesuatu hukum yang ada ilahnya, sebabnya. Kita ulang. Ketika Nabi mengatakan as-sulus wa sulusu katsir, 1/3 boleh, tapi 1/3 itu banyak. Mikir-mikirlah, kalau bisa lebih kurang dari 1/3. Kenapa Nabi ngomong demikian? Ada sebabnya. Karena bisa menzolimi ahli waris. Ya. Bahkan ahli warisan dapat cuma 1 juta. Ya misalkan. Orang lain dapat 50 juta. Ini nggak bisa begini, kata Nabi. 1/3 aja. Kenapa? Bisa menzolimi ahli waris. Sekarang ilahnya tidak ada, sebabnya nggak ada, ahli warisnya nggak ada. Maka apa? Suatu hukum kalau ilahnya tidak ada, ya maka beda lagi hukumnya. Begitu. Azan ya? Azan dulu. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wa assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sampai mana tadi? Ya, mengenai mewaris orang yang musi, orang yang memberi wasiat tapi ahli warisnya nggak ada. Nah gitu. Bolehkah dia full 1M punya dia harta, 1M-nya untuk wasiat? Tadi jawabannya boleh. Nah, karena tadi kita bahas. Sebenarnya masih agak banyak ya. Tapi nggak apa-apa, kita meringkas beberapa masalah lagi insyaallah. Beberapa poin setelahnya kita ambil dari hadis tersebut. Ya. Beberapa poin atau masalah kita ambil dari hadis tersebut, yaitu berkaitan dengan peraturan dari wasiat. Ya, masalah yang kesekian, wasiat juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Wasiat kemarin kita sampaikan, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Apa sebabnya? Karena ahli waris sudah dapat warisan. Gitu. Ya. Wasiat tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Nah. Tapi ada tapinya. Nah, ada hukum lagi, ada masalah yang kedua. Tapi wasiat ke ahli waris kalau diizinkan oleh para ahli waris, harusnya ahli waris dapat segini, segini, segini. Tapi saya berwasiat untuk Ibrahim ini saya kasih wasiat 10 juta. Ya. Kalau diizinkan oleh seluruh ahli waris, menurut pendapat yang kuat, walaupun ada khilaf, itu boleh. Nah, ya, itu apa? Itu boleh. Lalu masalah setelahnya, masalah hutang. Sekarang kita bahas masalah hutang. Masalah hutang dengan waris, kan kemarin kita bahas waris, ada hutang, ada wasiat. Itu tiga tidak bisa lepas. Di antara ketika seorang itu meninggal, ada waris, hutang, wasiat. Ya, mana yang ditunaikan dahulu? Yang ditunaikan dahulu kemarin kalau nggak salah kita bahas duyun dulu, hutang terlebih dahulu. Hutang dibebaskan, ditunaikan, baru apa? Baru dibagi wasiat. Wasiat selesai, baru warisan. Nah, gitu urutannya ya. Nah, itu dihafalkan karena nanti kita ngitung waris gitu dulu. Hutang dulu, setelah hutang tunaikan wasiat, setelah tunaikan wasiat baru bagi waris. Nah. Ya. Lalu masalah setelahnya. Masalah setelahnya berkaitan dengan perempuan. Seorang perempuan, ya, seorang anak yang mempunyai bapak atau seorang istri yang mempunyai suami, apakah ketika dia ingin memberi wasiat, kan ini hartanya dia punya harta sendiri.
ya 50 juta. Apakah ketika ingin memberi wasiat harus izin dulu ke bapak atau suaminya? Itu masalah baru. Seorang istri, apakah kalau ingin memberi wasiat izin dulu kepada suaminya? Gitu. Wallahu alam, ini telah ada ijma' dikatakan oleh Ibnu Hazm, seorang istri kalau punya uang, maka uangnya punya dia. Nah, kalau pengen beri wasiat, kalau saya mati 10 juta untuk Imam Syafi'i, tafadhol, tidak ada masalah, tidak harus izin ke suaminya. Apalagi sebaliknya, suami kalau pengen beri wasiat tidak perlu izin kepada istri. Nah, karena duitnya sendiri-sendiri. Nah, bahkan Syekh bin Baz mengatakan termasuk dosa juga kalau seorang suami dengan zalim mengambil duit istrinya. Itu termasuk dari dosa-dosa besar juga. Nah, setelahnya lagi, mungkin 3 masalah kita bahas. Habis itu kita tutup. Tadi kita bahas mengenai izin ahli waris, ya. Kalau ingin wasiatnya lebih dari 1/3. Kalau wasiatnya lebih dari 1/3 boleh, tapi izin dulu kepada ahli waris. Gitu. Pertanyaannya, kapan izin dari ahli waris itu dianggap? Oh, ini izin nih. Ya. Kita ulang lagi. Tadi kalau uangnya lebih dari 1/3, pengen wasiat lebih dari 1/3, izin kepada ahli waris. Maksudnya dianggap, oh ini izinnya sah nih. Kapan itu? Sepakat para ulama, dianggap izinnya sah kalau orangnya sudah meninggal. Ya, kemarin kita sampaikan. Jadi izin itu teranggap bukan ketika orangnya belum meninggal. Misalkan saya tadi ya, memberi wasiat ya lebih dari 1/3. Terus saya tanya kepada anak saya dan istri, setuju semua? Setuju. Ya. Ketika saya mati, meninggal, tiba-tiba berubah pikiran. Ya. Berarti apa? Berarti yang teranggap ketika saya sudah mati. Ya. Berarti si fulan setuju, si fulan enggak setuju. Adapun izin sebelum saya mati, oh saya setuju ketika Abi belum mati karena enggak enak. Takut durhaka dengan orang tua. Ya udah enggak apa-apa. Yang teranggap ketika pewasiat sudah mati, baru izinnya teranggap. Nah. Lalu kita tutup aja dengan ini. Masih banyak ya. Kita tutup dengan ini. Masalah yang banyak terjadi, ya, yaitu apa? Ada khilah. Hilah itu pembahasan dalam fikih, kalau bahasa Indonesia akal-akalan. Ya, ada akal-akalan dalam masalah waris. Kita tutup dengan ini. Yaitu ketika fulan lagi sehat ya. Fulan lagi sehat, sebelum dia meninggal karena dia takut, kayaknya kalau ini pembagian waris sesuai dengan hukum Allah, yang cowok 2, yang cewek 1, kayaknya apa? Kayaknya ribut. Akhirnya mumpung saya lagi sehat, ya saya bagi aja hartanya sekarang. Hibah. Ya. Hibah. Dengan niat apa? Niat saya agar tidak apa? Pembagiannya tidak sesuai hukum Allah. Hilah, maksudnya apa hilah itu ya? Akal-akalan. Ini dalam fikih namanya hilah. Ya, hilah, akal-akalan. Cari jalan tikus begitu. Gitu. Jadi kita bagi, oh yang cowok lebih dikit, misalkan gitu. Yang cowok lebih dikit, yang cewek lebih banyak. Karena yang cewek ini lebih patuh kepada saya, lebih banyak berbakti. Gitu. Bagaimana hukum yang demikian? Atau misalkan dibagi rata. Kita bagi rata dulu lah, hibah ya. Hibah itu bagi cuma-cuma. Ya, saya punya uang 1 juta, bagi secara cuma-cuma. Bagaimana hukum yang demikian? Ini khilaf lagi. Kalau pertama ya, peraturan pertama, yang demikian itu boleh pada hukumnya ya. Tapi kalau dia niatnya, maksudnya boleh, dia sah, hibahnya sah. Tapi apa? Tapi yang masalah niatnya dia ini. Ya. Biar saya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, biar semuanya dapat sama rata. Maka apa? Saya bagikan sebelum mati, hibah dulu. Biar enggak ribut. Biar enggak sesuai hukum Allah. Secara hibah sah hibahnya. Tapi secara niatnya cari jalan tikus begitu ya. Niatnya cari kayak begini. Saya pernah dapat kasus
ketika Vicky puasa, saya punya ide katanya. Punya ide kata dia. Bagaimana jima, misalkan kita sudah tidak kuat ini. Siang-siang, afwan ya, syahwat sudah memuncak. Kalau kita jima siang hari, kafarahnya besar. Bagaimana kalau saya niat safar dulu? Ketika safar, sudah dapat rukhsah boleh buka puasa. Ketika sudah boleh buka puasa, baru saya jima dengan pasangan. Boleh tidak? Itu namanya hilah, akal-akalan. Ya, kaidahnya di dalam kitab Al-Imam Suyuti, al-hilah fid din muharram. Akal-akalan dalam beragama itu haram. Akal-akalan dalam beragama itu haram, tidak dibolehkan. Jadi tadi ya, hukum masalah hibahnya, ya dia sah sebagai hibah. Cuman niatnya dia itu agar kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, itu yang jadi apa? Jadi masalah. Tapi dengan syarat juga, ketika dia hibah, baginya sama rata. Ketika dia hibah, baginya sama rata. Jadi pembahasan panjang juga oleh para ulama. Sama rata itu juga tanda tanya. Sama rata itu apakah sesuai warisan? Apa ya? Semuanya 50 semua. Itu jadi perbedaan pendapat, tapi ulama alam dua-duanya sama-sama kuat. Karena ini hibah bukan warisan. Melihat maslahat juga. Melihat apa? Melihat maslahat. Ya. Jadi ulang lagi, hibah tadi harus sama rata. Karena hibah kalau tidak sama rata, itu bahaya. Pertama bisa memunculkan permusuhan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan begini. Kalau kita punya anak misalkan, ada dua, kata Ibnu Taimiyah. Anak yang pertama, ketika pengen nikah, kita kasih biaya, ini 20 juta atau 50 buat pesta. Ya, buat apa? Ya buat pesta, buat makan-makan. Anak yang kedua masih belum nikah. Tatkala itu akhirnya bapaknya mati. Ya, bapaknya meninggal. Terus si anak kedua ingat, dulu bapak saya pernah ngasih 50 juta untuk apa? Untuk abang saya. Masa saya nggak dapat? Harusnya sebenarnya dikasih juga. Ya, atau enggak 50 juta itu disimpan untuk anak kedua. Kata Ibnu Taimiyah, maka abangnya tadi harus wajib membantu adiknya untuk apa? Untuk pesta pernikahan juga. Maka itu apa? Dalam hibah harus adil. Dalam hibah harus adil. Wallahu a'lam. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ya. Sebentar. Kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Itu ya. Kemarin ada pertanyaan yang belum dijawab, Anda baru ingat. Ketika warisan, ya misalkan sudah mati, dibagi rata. Warisan dibagi rata. Tidak sesuai hukum Allah. Ya. Si A, si cowok dapat 50, si cewek dapat 50. Boleh tidak? Ya kemarin saya bilang, walau alam saya agak ragu. Nah, karena kalau kita jawab walaupun benar tapi ragu, ya bisa masuk neraka juga kan, bahaya. Maka saya agak tahan dulu, kita murojaah dulu. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya mengenai hal tersebut, ya pendapat lebih kuat boleh, tapi dengan syarat. Bagi warisan sama rata boleh, tapi dengan syarat. Pertama, semuanya setuju. Ya. Pertama, semuanya setuju, ridho setuju. Yang kedua, dikasih tahu, jatah kamu wahai Abdullah, ada Fatimah. Jatah kamu Abdullah harusnya dapat 100, Fatimah dapat 50. Tapi karena kamu setuju warisan bagi rata, ya udah 50. Terus kata Abdullah, sudah nggak apa-apa. Maka ini hukumnya apa? Boleh. Mana dalilnya? Tadi yang kita bahas. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan izinnya. Jadi seakan-akan kalau dilihat hukumnya, seakan-akan Abdullah ini ngasih hibah ke Fatimah. Ngasih apa? Ngasih uang cuma-cuma ke Fatimah. Tafadhol. Iya. Pada masalah contohnya tadi warisan sama rata. Anissa.
hukum Allah tetap dijalankan. Nah, hukum Allah tetap dijalankan. Karena kan tadi ada 2 syaratnya. Orang tadi harus tahu, kamu harusnya dapat 100. Ya. Ini seakan-akan begini. Seakan-akan kita baginya sesuai hukum Allah. Seakan-akan gitu ya. Kita baginya sesuai hukum Allah. Tapi apa? Tapi ada yang ridho, ayo udah bagian saya hibahkan ke fulana. Tetap dibagi sesuai hukum Allah. Tidak hukum Allah kita buang. Nah, ya, logikanya begitu. Seakan-akan kita bagi dulu dengan hukum Allah, ya, seakan-akan gitu ya. Seakan-akan dibagi dulu rata sesuai warisan. Karena kan tadi syarat yang kedua, orang tersebut harus tahu jatah dia berapa. 100. Oh iya, sesuai hukum Allah saya dapat begini. Tapi nggak apa-apa lah hibah untuk Fatimah, adik perempuan saya. Ya sudah. Nah, gitu. Jadi ini tidak dibilang menentang hukum Allah, tidak. Nah, wallah. Barakallahu fikum. Ya. Rumahnya dikasihkan yang mau merawat. Ahli warisnya? Oh ya. Berarti ini masuk kayak tadi. Wasiat kepada ahli waris. Tadi kita sampaikan. Wasiat kepada ahli waris, hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau dapat izin dari ahli waris. Dapat izin dari ahli waris. Tafadhol. Kalau dapat izin dari ahli waris. Gitu. Wallahu a'lam. Dan hukum asalnya juga seorang bapak harusnya tidak berlaku demikian. Ya. Harusnya makanya itu pentingnya kita belajar waris, wasiat, ya, fikih hutang. Makanya di Al-Qur'an ketika Allah datangkan perintah salat pendek, aqimus shalah, dirikan salat, bas, selesai. Ya. Tapi ayat hutang Al-Baqarah, ya, di 280 apa itu? 1 halaman full, bahkan lebih sedikit. Menunjukkan apa? Bahwasanya masalah hutang, masalah wasiat, masalah waris ini masalah yang luar biasa. Nah, masalah waris juga apa? Ayat terpanjang setelah ayat hutang. Ya. Karena berkaitan dengan hak manusia. Ya, wallah. Cukup?